يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok, yang menerima sogok. Mau menjadi dokter, nyogok. Mau jadi perawat, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi PNS, nyogok. Mau dapat proyek, nyogok. Makan sogok, duit sogok dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la labbaik wala sa'daik. Tak dapat haji mabrur, haji mabur. Kenapa? Karena pakai duit haram. Ini anak-anak yang baik-baik. Saya sudah ceramah hampir 1 jam, anak-anak tetap fokus mendengar ceramah. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pasukan inti. Inilah yang akan menjadi wali kota Pekanbaru 2038. Ini kepala dinas pendapatan daerah, kepala kantor Kementerian Agama. Itu dinas pemuda dan olahraga. Jangan sembarangan dengan mereka. Makanya saya hormati mereka ini. Nanti sudah tua 2038 Abdul Somad menggeletar, mereka lah yang akan mengundang. Diundang mereka. Bolehkah menerima zakat fitrah dalam masjid? Apa pula salahnya? Menerima zakat fitrah dalam masjid, mau di luar masjid, mau di atas masjid, silakan, tak salah. Aku bayarkan zakat fitrahku untuk aku, untuk anakku, untuk biniku tahun ini tunai, aku terima, sah. Apa ya? Payah. Apakah membaca surat Yasin di tempat orang meninggal apakah berdosa? Surat Yasin itu Quran apa tak Quran? Surat Yasin itu Quran. Yakin? Wa iza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, maka kamu dapat rahmat. Membaca Quran dapat rahmat, mendengar Quran dapat rahmat. Yasin itu Quran apa tak Quran? Dapat rahmat apa tak dapat? Dah, apalagi? Kenapa cuma baca Yasin? Wa in khatimul Quran, yang seelok-eloknya kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling bagus dibaca sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam, bacalah hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Bo, kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Persiapan untuk bapak, Pak Ustaz. Dan disiapkan. Begitu sayangnya ibu itu sama bapak. Disiapkan. Begitu bapak itu demam, langsung ya Yasin wal Quran. Belum lagi, Mak. Bagaimana pandangan Islam tentang pinjaman uang ke bank syariah untuk membeli mobil? Apa boleh, Pak Ustaz? Boleh lah. Apa bedanya dengan bank konvensional? Nah, ini saya jelaskan. Harap fokus, ini serius nih. Datang kita ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Jangan assalamualaikum, selamat pagi. Bisa saya pinjam duit, mau beli mobil? Berapa Pak? 200 juta. Ini 200 juta, bayarnya 220. Yang 20 itu riba. Kalau bank syariah bagaimana? Ini yang orang banyak salah paham. Sama aja, bank syariah kan pakai bunga juga Pak Ustaz. Akadnya beda Mas Bro. Beda antara konvensional dengan syariah itu di akadnya. Nikah juga begitu. Beda nikah syariah dengan nikah konvensional itu di mana? Di akadnya itulah. Aku nikahi engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, $100 tunai. Itu akad konvensional. Kalau akad nikah yang syariah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Begitu. Di akad itu bedanya. Resepsinya sama, bentuknya sama, bulan madunya sama. Akad bedanya. Jual beli itu juga begitu. Nah, kalau pergi ke bank konvensional dikasihnya 200 juta, bayarnya 220, riba. Kalau di bank syariah bagaimana? Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam.
pinjam saya duit 200, kami tidak melayani peminjaman uang. Jadi bagaimana? Bapak untuk apa? Saya mau beli mobil. Mobil itu kami beli. Bank Syariah membeli mobil 200, nanti mobilnya dijual secara cicil. Makanya akad dengan bank konvensional, uang dengan uang riba, haram. Tapi dengan bank syariah akadnya uang dengan barang tidak riba. Di zaman Nabi transaksi uang dengan barang. Sahabat Nabi membeli Barirah. Berapa tahun dia cicil? 9 tahun dia cicil baru lunas. Buka www.somatmorocco.blogspot.com. Sudah saya tulis. Sebagian masjid dalam menerima zakat khusus dengan uang, maka amil mengambil beras, maka serah terima zakat cara membeli beras. Kalau mau dengan uang, bayar dengan uang. Kalau mau beras, bayar dengan beras. Saya ulang lagi, kalau mau bayar dengan uang, bawa uang. Aku bayar zakatku tahun ini tunai, sah. Kalau mau dengan beras, bawa beras dari rumah. Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, gitu. Jangan bawa uang dari rumah, beli beras di masjid. Ini akad jual belinya tak betul. Berasnya cuma satu. Aku beli beras ini tunai, aku bayarkan untuk anakku. Aku beli lagi untuk biniku. Aku beli lagi. Ini beras punya siapa? Ini beras siapa yang dibeli ini? Kecuali bapak yang menjadi amil tadi memang toke beras, disiapkannya 1000 bungkus di belakang. Siapa saja mau beli, beli itu bisa. Jangan 1 bungkus dijual bolak-balik. Itu punya siapa? Menjual barang yang tak jelas pemiliknya, akad jual belinya dulu tak sah. Nah, oleh sebab kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit. Mau bayar pakai beras, bayar pakai beras. Jangan dari rumah bawa duit, tak mau beli beras. Nah, ini orang malas ini tak betul. Ustaz, dalam Al-Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa ndak kita? Hah? Kenapa dalam Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa tidak kita? Orang-orang yang sholat, berpuasa, membayar zakat, ulaika, mereka itu, mereka yang berzakat, mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka itu beruntung. Kamu mau masuk macam mereka? Mau? Laksanakanlah yang 3 itu. Bayar zakat, puasa, bersedekah, maka kamu bisa masuk jadi mereka. Tak juga paham? Belajar bahasa Indonesia 2 SKS. Bagaimana pendapat Ustadz agama mengenai zikir jahar? Seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum apa zikir-zikir. Berzikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berguru. Malla syaikhalahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setan gurunya. Nauzubillah.